karena memang kondisi cuaca cukup ekstrim, produk-produk yang market leader ya banyak juga kendala dengan cuaca dan hama penyakit tadi. Mudah-mudahan dengan situasi tadi disupport sama program pemerintah, inseminasi produk baru, varietas baru itu akan menjadi lebih cepat lah. Bisnis investment ya, bisnis merek. Orang nanam sekarang baru panen 4 bulan lagi. Kalau nggak melihat, orang nggak akan percaya. Dua hal sih dalam hidup yang kita mungkin nggak melihat tapi bisa percaya. Satu sama Tuhan. Yang kedua sama arus listrik. Pegang aja nih kalau berani. Kesetrum aja. Pasti kesetrum kan. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Hari ini kita ada di Bandung. Acaranya Gebiar Benih Tanaman Pangan. Ini salah satu peserta, ceritanya ini salah satu pesertanya nih di Gebiar Benih dan pendukung ya. Nah ini dengan founder PT Restu Agropro Jaya Mas, benih jagung hibrida Raja 7. Selamat datang Pak Dedi Supriyadi. Siap bos, gimana bos? Kabarnya bos? Salamnya dulu, salam. Oh salam benih gini ya, lupa salam benih. Nah jadi dari hari apa ceritanya di sini kita ini di Bandung ini? Kalau di Bandung dari awal dari 3 bulan lalu. 3 bulan. Kan nanam dulu. Oh iya. Nah ini cerita nih kan dalam rangka untuk persiapan berarti kan 3 bulan yang lalu ya. Itu apa yang dipersiapkan itu? Oke, kan memang acara ini kan satu ya sebenarnya cukup menarik nih karena kita bisa nunjukkan tanaman-tanaman yang siap dipanen. Makanya untuk persiapannya dari 3 bulan lalu orang suruh tanam dulu nih sehingga pas event kejadian kita keliling sudah ready tuh untuk dilihat, untuk di-show lah karena memang Gebiar kan harus meriah. Harus melihat ke hasilnya gitu ya. Benar Mas Pandu. Dan gimana tuh hasilnya? Saya belum sempat lihat. Alhamdulillah ya kan memang ada banyak penyedia ya, ada banyak produsen, ada banyak perusahaan yang terlibat. Termasuk termasuk kami Raja ya. PT Raja. Kebetulan rata-rata penyedia perusahaan itu dijatah 2 varietas. Tapi ya tadi lahan itu kan given. Lahan itu given, kita diberi lahan yang sudah diacak dan kita dapat posisi paling bawah nih ceritanya. Kebetulan lahannya kebanjir karena paling bawah. Jadi yang lain sudah tanam, kami tanam 2 minggu kemudian karena kita keringkan dulu. Tapi bukan berarti kita menyerah sama keadaan. Karena memang ini kan momen yang baik untuk promosi nih, untuk mengenalkan ke khalayak ramai. Jadi ya kita effort lebih nih memang. Jadi ya kita maksimalkan budidayanya dan lain-lain. Alhamdulillah hasilnya, kalau sempat ada lihat di lapangan. Boleh. Ya, hasilnya gimana? Maksudnya produktivitasnya gimana? Bisa belum dipanen. Oh belum, tapi udah. secara tongkol bisa dilihat. Gimana banyak yang tongkol 2, kemudian tongkolnya jumbo-jumbo dan lain-lain. Nanti monggo tim podcast kalau bisa main ke sana nanti ya. Jadi tapi intinya dengan waktu yang agak telat tapi tetap produksinya bisa tetap kekejar ya. Tetap kita kejar. Oke. Nah ini kita ngomong Gebiarnya dulu nih. Ini bagaimana melihatnya antusiasnya Gebiar tahun ini di Bandung ini? Kan kita 2 kali nih ikut. Yang kedua tahun lalu kita di Jogja. Tahun ini di Bandung. Secara luasan, wah ini lebih ini. Luas lahannya lebih besar. Kemudian aksesnya juga dekat sama kota kan gitu. Jadi memudahkan kita dalam hal logistik lah. Yang kedua ya memang terima kasih sekali nih buat Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Perbenihan yang menjalankan atau melakukan kegiatan ini. Kenapa? Karena kan buat kita nih terutama yang produsen dalam negeri yang kita baru memulai bisnis. Ini momentum nih karena banyak stakeholder datang, kita bisa menunjukkan portofolio produk kita di antara produk-produk yang sudah ada duluan dan sudah market leader. Jadi buat kita ini arena ajang promosi yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih buat Direktorat Perbenihan yang sudah menjalankan ini. Mudah-mudahan tiap tahun selalu ada nih. Iya, memang ini kan tiap tahun katanya udah ke-9 kan ini. Nah, yang ke-9. Tapi kita baru 2 kali nih ikut cerita. Iya kan artinya tadi saya udah podcast sama Pak Dir kata ini yang ke-9 gitu kan. Nah, artinya kan tiap tahun akan ada terus. Nah, ini kan kesempatan ya tadi untuk promosi itu responnya gimana stakeholder di terhadap jadi selama 3 hari ini ya alhamdulillah kita dapat beberapa customer yang tertarik nih menjalankan B2B. Bahkan hari ini sebelum podcast ya tidak perlu kita sebut lah, saya kedatangan satu. Nanti belakangan sebutnya biar saya kebagian ya. lanjut. Jadi ya setelah melihat lahan, karena gini, benih itu kan
bisnis investment ya, bisnis merek. Orang nanam sekarang baru panen 4 bulan lagi. Kalau nggak melihat, orang nggak akan percaya. Dua hal sih dalam hidup yang kita mungkin nggak melihat tapi bisa percaya. Satu sama Tuhan. Yang kedua sama arus listrik. Pegang aja nih kalau berani. Pasti kesetrum kan. Nah untuk jagung orang harus lihat, makanya momentum ini kita undang juga potensial rekanan bisnis. Nah, kita kebetulan mereka juga ada di sini, jadi kita lihat lahan langsung dan banyak yang tertarik nih. Jadi buat kita tadi selain promosi untuk halayak umum, tapi juga potensial customer yang bisa kita engage, kita dealing di sini dan alhamdulillah itu terjadilah. Nah dari hasil komunikasi dengan para calon buyer mungkin yang gitu kan, itu apa sih kebutuhan mereka sih dari sisi benih sebelumnya, apa sih kedepannya kebutuhan atau seperti apa gitu? Kalau benih ya tentunya satu adalah yang dicarikan produktivitas. Pasti mereka ngelihat tanaman yang memang performanya bagus, tongkolnya baik dan potensi hasil tinggi. Dengan melihat tongkol dipatahkan, orang sudah bisa membayangkan kira-kira hasil seperti apa. Yang kedua kita bisa, nah ini momen nih, tadi saya bilang lahan adalah given, tapi buat kita adalah opportunity. Kenapa? Karena kebetulan lahan yang kita pakai itu areanya paling kebanjiran. Itu kita bisa cerita tentang tantangan itu ketahanannya, bahwa benih kita cukup bisa performan di kondisi yang seperti ini. Apalagi kalau kondisinya lebih baik. Dan itu jadi momentum lagi buat kita nih loh, karena benih yang dicari ya. Karena kan cuaca sekarang macam-macam nih Pak. Tiba-tiba kadang banjir, tiba-tiba kekeringan, dan kondisi itu jadi momentum buat kita nih kita tunjukkan dengan kondisi yang cekaman kemarin agak basah, ternyata bisa perform cukup baik lah dan layak untuk dikomersialkan apabila mereka tertarik berbisnis sama kita. Nah yang katanya kan 2 varietas tadi, varietas apa yang ditanam di situ? Kita ada RSA 002 sama R01603. Untuk RSA 002 sendiri adalah salah satu varietas unggulan yang memang dari tahun lalu kita support ke pemerintah. Tahun lalu kita support pemerintah sampai 100.000 hektar. Untuk yang RSA 002. Alhamdulillah. Apa spesifikasinya apa? Satu memang RSA 002 itu dia spektrum tanamnya lebih luas. Dia bisa ditanam di ketinggian atau daerah sawah, kemudian daerah marginal itu lebih aman. Jadi karena produktivitasnya kalau dasar SK kan gini, paling yang bisa dibuktikan kan satu adalah SK pelepasan varietas, karena bukan kita nih yang menentukan. Jadi kita uji di 10 lokasi, itu varietasnya SK-nya 15,7 ton per hektar potensinya. Kalau hari ini di petani ya pada umumnya kita sih antara 8 sampai 10 ton per hektar lah di kering. Nah terus yang satu lagi varietasnya apa yang? R01603. Jadi memang itu spektrumnya. Varietas itu memang satu cocok untuk yang suka tanam rapat. Jadi kalau teman-teman yang pengennya nanam populasinya 100.000 per hektar, atau teman-teman yang juga suka panennya agak lama, 5 bulan, 6 bulan karena lahannya nggak terjangkau untuk panen. Kenapa? Karena tongkolnya keras. Bijinya keras, janggulnya keras, jadi nggak gampang busuk, nggak gampang tumbuh kecambah. Jadi kita setup itu adalah untuk segmen yang memang petani yang butuh populasi, atau petani yang nanam harus panen di belakang, atau petani yang nanam kena naungan misalnya. Itu yang kedua. Ada berapa varietas sih yang dimiliki? Hari ini kita punya 9. Kita punya 9 varietas dan setiap varietas tentunya punya keunggulan masing-masing. Untuk tadi tujuan kita apa? Petani itu kan harus kita merdekakan pilihannya. Karena petani punya preferensi sendiri kan. Saya butuhnya begini, yang itu saya butuhnya begitu. Nah, dengan adanya 9 varietas, target kita adalah itu bisa mengisi kebutuhan petani. Yang butuh A ya dia bisa pakai hibrid A, yang butuh B dia bisa pakai hibrid B. Jadi kaya lah untuk pilihan buat mereka. Itu 9 itu masih terus dikembangkan ke depannya atau gimana? Terus Pak, jadi gini, setiap tahun itu kami minimal punya target 500 hibrid baru yang kita uji. Jadi biasanya bulan 3 kita nanam, bulan Desember, bulan 3 kita akan seleksi minimal 300 hibrid baru. Contoh bukan tahun lalu, kemarin Februari, Maret kita baru adakan set by set namanya, ada seleksi 930 hibrid baru. Alhamdulillah dari 930 itu maju ke depan 15 hibrida. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa launching lagi hibrid barunya. Setiap tahun tadi minimal 500 akan kita uji terus karena kita butuh perbaikan dalam rangka memastikan petani punya
pilihan yang jauh lebih baik dan lebih baik terus. Ya artinya riset itu jadi dasarnya ini kan. Jadi bukan bisnis menghasilkan jagung untuk dijual aja kan Pak ya, artinya di belakang itu kan untuk pembelian jagung yang berkualitasnya tetap dijalankan oleh R7 ya Pak ya. Benar, karena bisnis ini kan bisnis teknologi. Yes. Teknologi setiap tahun selalu berkembang. Ya kalau dulu kita tahu Nokia tiba-tiba hilang. Kita tahu BlackBerry tiba-tiba hilang, sama. Dulu orang senang jagung yang tongkolnya besar Pak. Tongkolnya besar, terus performanya besar. Sekarang ternyata mulai bergeser nih. Trennya bergeser ya. Orang senang jagung yang tongkolnya padat, keras begitu, padat, lingkarnya banyak, warnanya oranye. Nah, ternyata bergeser. Bisa jadi mungkin 5 tahun lagi trennya berubah lagi. Bisa dibayangkan kalau kita nggak ngikuti kebutuhan pasar, lama-lama kita jadi dinosaurus, punah Pak. Nah itu yang memang. Jadi kebutuhan pasar harus dilihat, terus disesuaikan dengan tadi risetnya itu kan. Bener. Arahnya mendekati kebutuhan itu ya. Jadi setiap ada perubahan cuaca, perubahan kebutuhan, preferensi pasar, kita selalu ready dengan teknologi baru yang sesuai sama kebutuhan itu sendiri. Karena memang kita ya customer oriented kan, apa yang dibutuhkan pasar itu yang kita gitu kan. Isi. Nah ini kan berarti kan pasar yang dibidik sama R7 ini ada ya terutama dari program pemerintah dan free market ya. Bener. Gitu ya. Itu perimbangannya gimana sejauh ini? Kita itu kan berdiri dari 2019. Yes. Kita baru ikut program pemerintah akhir 2023. Jadi memang selama ini backbone kita ada di free market. Kemudian sudah mungkin 2-3 kali diminta untuk support pemerintah. Ya sudahlah, kalau perusahaan besar-besar aja siap support, masa kita yang lokal kecil nggak mau support kan? Gitu. Lokal kecil kan lama-lama gede juga, insya Allah. Akhirnya ya udah kita support pemerintah. Alhamdulillah dengan adanya program bantuan itu membantu penyebaran, karena benih ini kan kalau bantuan langsung diterima sama kelompok-kelompok tani sama petani. Jadi kalau dulu kita investment brand itu harus banyak orang bikin demo plot dan lain-lain. Sekarang kita invest brandnya difasilitasi sama pemerintah. Ya kan? Sekarang sih porsinya ya antara 20-80 lah, kita 80 masih backbone-nya di free market, 20 di bantuan. Mudah-mudahan ke depan ya bisa 50-50 lah. Terus untuk bisnisnya jagung itu sendiri prospek dan trennya positif nggak sih Pak kesininya? Kemarin saya lihat di data BPS 2040 nih, kalau nggak salah kebutuhan 2040. Jagung itu akan naik 60%. Kalau sekarang produksi nasional itu sekitar 15 juta ton, ya, kalau gitu dia bisa 30 juta ton ke depan. Kedua, sekarang serapan benih itu sekitar 40-50 ribu ton benih per tahun. Kalau 2 kali lipat ya berarti 100 ribu ton benih. Artinya peluang ke depan benih jagung ya terutama cukup besar. Ditambah lagi tadi, sekarang apa sih industri pertanian, mau daging, mau ayam, mau telur, bahan dasar makanannya jagung. Jagung. Pakan Iya, pakan. Penggantinya gandum. Gandum nggak ada di lokal, impor. Kenapa nggak kita berdayakan yang bisa diproduksi di Indonesia? Artinya potensinya sangat besar selama kita makan telur, kita makan ayam, makan daging, sumbernya kita dari itu kan konversi dari jagung jadi daging. Jadi tanaman jadi daging gitu kan. Tapi kan ini kan kita ngomong jagung ya. Tadi kan benih, bisnisnya benihnya tumbuh mengikuti di farmnya kan begitu ya. Tapi dari sisi apa ya? Kan kalau saya baca jagung itu harganya kan fluktuatif ya. Ya kan. Itu kan juga jadi apa ya? Jadi tantangan ya. Dari sisi petaninya juga jelas kan ada modal dan segala macam. Kemudian dari sisi pembelinya dalam hari ini peternak maupun pabrik pakan juga kan pengennya yang lebih relatif stabil. Sebetulnya sih yang pada dibaca tuh ini perimbangannya gimana sih saat ini antara supply demand-nya gitu? Kan komoditas ya, pasti komoditas kan naik turun karena dipengaruhi supply demand. Supply ada supply lokal, bisa juga karena impor. Sebenarnya cukup mudah sih kalau kita memprediksikan produksi ya, karena jagung itu 70% ditanam di areal tak ada hujan, which is bukan sawah. Dan biasanya periodenya itu antara nanam bulan Oktober sampai Desember, which is akan panen di bulan 3, bulan 4, bulan 5. Nah jagung di periode puncak panen pasti harganya akan turun. Kemudian nanti di bulan-bulan musim kemarau, dia pasti akan kurang nih suplainya, pasti akan naik nih harganya. Nah sebenarnya dengan kalau kita sudah berpikir produksi nasional seperti apa, mestinya bisa kalkulasi. Kapan sih kebutuhan kalau mau impor biar, karena gini, ya tadi seperti Pak Pandu cerita. Gimana sih perimbangannya? Sebenarnya kalau ternak kita lihat pada saat harga masih 5.000 itu masih oke lah kan. Itu di
farm gate ya. Di farm ya 5.000 bahkan sampai 6.000 masih oke. Satu saat pada saat kita di bulan 9, bulan 10 kayak tahun lalu tiba-tiba harga jagung sampai 8.000, 9.000. Itu kan rame tuh. Rame tuh kan akhirnya keluar impor. Nah, dilalanya impornya keluarnya bulan Maret Pak, barangnya datang. Pada saat panennya keluar. Iya. Sekarang anjlok harga jagung yang tadinya mungkin harusnya bisa 5.000, sekarang paling hanya 4.000. Artinya kan petani menjadi sulit. Dampaknya apa? Tahun ini misal di beberapa daerah nih contoh di Lampung 50% yang tanam musim kedua periode bulan April, Mei, Juni pindah ke singkong Pak. Karena harga jagungnya turun, nggak menarik ya. Nggak menarik lagi. Sebenarnya kalau ditanya idealnya ya tadi mungkin harga di feed mill, di ternak bisa antara 5.000-an itu sebenarnya sih akan make sense. Jadi di tengah-tengah tuh ya. Bener, tengah-tengah. Jadi petani juga kalau kita ngomong HPP gitu, kisaran berapa sih dengan kondisi saat ini? Kalau sekarang mungkin ya kita pipil di sawah antara 2.500 3.000 tapi kan pipil basah ya belum dikeringkan. Artinya pada saat petani terima harga 4.000 nih petani itu akan fine. Anggap jaringan karena dia kan nggak mungkin dari petani langsung ke ternak kan atau ke feed mill. Itu ada room 500 sampai 1.000 kan mesti bisa jalan. Gimana caranya petani paling tidak bisa dibeli 4.000? Kemudian ternak mungkin beli atau feed mill nggak lebih dari 5.000. Di angka itu kayaknya semua happy sebenarnya. Tinggal bagaimana mengatur supply demand-nya. Nah itu kan jadi permasalahan yang saya pikir klasik gitu kan. Saya juga di media pertanian juga kan ngikutinnya jagung. Wah ini gitu sampai harus demo dan sebagainya gitu kan. Artinya ini yang nggak nyambung di mananya gitu kira-kira. Sebenarnya gitu. tadi kunciannya adalah gimana caranya sistem stok atau resi gudang itu jalan. Contoh kita udah tahu bulan 3, bulan 4 bakal banyak jagung nih. Kalau yang bisa memfasilitasikan tentunya pemerintah. Misal pemerintah kayak di padi ada Bulog. Pemerintah serap bisa gitu serap banyak, kemudian dia keluarkannya nanti di bulan 9 10 kan otomatis antara supply demand akan lebih align. Contoh supply demand-nya butuhnya 8 nih. Kadang dia 12, kadang dia hanya 4. Gimana caranya yang 12 ini 4-nya dipindahkan ke yang 4 tadi sehingga sama-sama 8. Siapa yang bisa support itu? Satu adalah pengusaha jagung pipil atau pemerintah untuk bisa melakukan stokis yang kemudian pada saat ada kurang barang itu diisi. Bukan pada saat ada kurang barang itu diimpor karena perjalanan impor kan cukup lama. Kalaupun harus impornya jadi nggak tepat waktu gitu pas datang. Kalau bisa datangnya di saat memang barang itu akan langka. Kapan? Ya biasanya bulan 9, bulan 10, bulan 11. Kayak terjadi tahun lalu. Kita juga nggak berharap harga jagung 8.000, 9.000. Yang kasihan peternak juga. Ya semua kena, ayam jadi mahal. Iya mahal, konsumen pada akhirnya kan gitu. Nah itu kembali lagi ke benih jagung ya. Ini kan trennya kan produsen jagung juga kan tumbuh juga kan gitu. Kan. Seberapa awareness dari petani untuk menggunakan benih jagung yang berkualitas atau unggul itu sejauh ini gimana sih? Ya ini uniknya tadi karena benih jagung itu adalah investasi. Orang baru nanam panen 4 bulan, akhirnya apa yang terjadi? Penerimaan produk baru itu sulit Pak. Mereka akan fanatismenya terjadi. Orang maunya pakainya itu aja. Padahal itu juga beresiko. Pada saat ada serangan penyakit tiba-tiba kena banyak, mengakibatkan penurunan produksi tentunya kan. Sebenarnya juga sekarang kan mulai banyak produk-produk baru nih. Namanya produk baru kan mesti sudah mempertimbangkan kondisi terkini kan. Nah, karena petani juga tidak mau beresiko karena ini investasi 4 bulan, kadang ya tetap aja maunya itu aja. Nah, itu menjadi peranan kunci buat kita sebagai produsen juga nanti buat pemerintah untuk melakukan mengenalkan produk-produk tadi yang baru tadi yang harusnya lebih baik ke petani. Ada edukasi ya. Ada edukasi. Dan salah satunya dengan program pemerintah tadi, dengan program bantuan orang akan mengenal varietas lain jadinya yang mungkin karena keterbatasan kapital dari produsen-produsen yang baru tadi, promosinya kurang budgetnya, otomatis kan dengan bantuan itu bisa membantu inseminasi ini juga. Ini apa nih gitu kan? Ya, jadi kenal nih. Kan, gitu kan. Karena bagus. Hanya kan dia jalan tuh brandnya, mereknya, varietasnya. Artinya sekarang mulai terbuka ya dengan pelan-pelan sudah mulai karena memang kondisi cuaca cukup ekstrim, produk-produk yang market leader ya banyak juga kendala dengan cuaca dan hama penyakit tadi. Mudah-mudahan dengan situasi tadi disupport sama program pemerintah, inseminasi produk baru, varietas baru itu akan menjadi lebih cepat lah. Dan petani lebih open nantinya, tidak fanatisme lagi terhadap varietas tertentu.
Nah ini untuk closingnya nih, kembali lagi ke acara Gebiar Benih ini kan, karena kita mulai tadi tentang Gebiar. Nah ini harapannya, ini apa kedepannya nih, apa event atau acara yang dibawa oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dari sisi produsen berarti kan, seperti apa? Oke, yang pertama kan ini ke-9 ya, berarti ya ke-9. Tahun depan ke-10, artinya kan sudah cukup experience ya. Kita sih dari produsen ada beberapa kendala, satu yang memang tadi karena kan kita given ya udah lahan yang ada kita tanam. Itu artinya ya sudah bagian jadi risk kita sebagai produsen. Cuma memang gebiar itu kan kalau kita dengar kata gebiar apa Pak? Rame kan? Iya, rame. Meriah. Nah, kita perlu nih kayak kemarin nih untuk meriah itu kan harus ada yang dilihat. Kita sebagai produsen kalau kita nanam di sini tentunya kita ingin nunjukin varietas dan brand kita kan. Jelas. Nah, mudah-mudahan sih ke depan itu program brandingnya ya agak dipermudah lah, kreativitas itu bisa lebih muncul. Karena memang kemarin yang di field itu di hari pertama kan nggak boleh ada brand. Oke lah, kalaupun nggak ada brand mungkin bisa lah dengan hiasan tongkol yang lebih menarik. Jagung kan yang dilihat tongkolnya Pak. Kalau semuanya masih terbungkus ya kelihatan. Kalaupun memang dari protokoler hari pertama harus nggak boleh ada merek. Tapi minimal hiasan tongkol yang menarik lah, produknya bisa dilihat. Oh varietas ini kelihatan warnanya. Ya bener, displaynya kelihatan. Harapannya tahun depan mestinya ayolah kita meriahkan di hias tanpa menunjukkan brand juga nggak apa-apa. Baru hari kedua ada brand, tapi visibility produk itu sendiri terlihat tuh, varietas itu terlihat. Jadi ada daya tarik ya di situ. Dari daya tarik dan lebih meriah kan. Kalau ada warna emas, warna gold, warna hijau kan enak dilihat nih Pak. Orang juga datang wah pakai drone juga menarik tuh kan gitu. Ini daripada kan hijau ya, semua kan karena show. Gebiar kan wah kan harusnya. Iya. Gitu sih. Ya oke, berarti itu harapannya ya. Tapi Harapannya intinya mendukung penuh ya terjadinya tentunya. adanya event Gebiar Benih ini ya. Ya selama kita diundang insya Allah kita siap support dan kita datang Pak. Oke, makasih waktunya nih Pak Dedi ya dari R7. Jadi nanti ini udah berapa kali kita? Udah 2 kali berarti. Dua kali aja. Nanti rutin kayaknya ini kita. Satu kali lagi dapat payung nih kayaknya. Lebih lah jangan payung. Oke, makasih waktunya ya. Siap. Jangan kapok. Tentunya enggak kapok. Oke, Sobat Benih, demikian wawancara kita di Sitso tuh kan jadi beribet tuh. Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Sampai ketemu di program berikutnya. Salam benih. Salam benih, salam gebiar ke-9. Sampai ketemu tahun depan. Di Palembang, Sumsel dekat kampung halaman nih Pak. Jadi promosi saya. Lanjut. Thank you.